Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebentar. Ini kan judulnya katanya menjadi ibu, apa judulnya di flyer itu? Menjadi ibu yang berbahagia dan berilmu. Coba saya mau cek dulu. Di sini yang statusnya sudah menjadi ibu boleh acungkan tangan? Oh, semua. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Berarti semua sudah jadi ibu ya? Alhamdulillah. Kalau demikian, saya ajak ibu-ibu pertama kali untuk agar kita lebih berbahagia menjalani peran sebagai seorang ibu, maka harus ada rasa syukur di dalam diri kita. Alhamdulillah ya Allah, dari jutaan ribuan wanita yang ada di muka bumi ini, ibu-ibu terpilih menjadi sosok seorang ibu. Pernahkah mendengar ibu-ibu atau berjumpa dengan seorang wanita yang sudah menikah belasan tahun belum dikaruniai anak? Pernah nggak ibu-ibu? Pernah dengar atau jumpa? Jumpa. Berapa tahun tuh mereka? 14 tahun, puluhan tahun, 10, 20 kan ada. Ibu-ibu tahu mereka itu kalau berdoa mintanya apa coba? Minta anak sama Allah. Apakah mereka pasrah begitu saja? Tidak. Mereka berusaha pergi ke sana, pergi ke sini, berobat secara medis, berobat dengan pengobatan-pengobatan herbal, hanya ingin diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai hari ini Allah belum takdirkan para wanita yang belum memiliki anak itu untuk menjadi sosok seorang ibu. Dan Allah pilih kita semuanya untuk menjadi sosok seorang ibu. Berarti ibu-ibu yang hadir di sini ibu-ibu pilihan, wanita-wanita pilihan. Allah beri kepada ibu-ibu amanah. Amanah apa? Amanah untuk merasakan menjadi seorang ibu. Jadi harus benar-benar syukurnya tuh lebih ditambah lagi. Alhamdulillah ya Allah, saya terpilih gitu ya. Di sisi lain banyak wanita yang pengen punya anak sampai hari ini belum punya anak. Jadi bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, ibu-ibu, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita anak dengan jenis kelamin apapun. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang tidak bahagia ketika diberikan anak laki-laki. Kenapa nggak bahagia? Karena dianya pengen anak perempuan. Ya, saya tuh pernah jumpa sama seorang ibu. Ini barusan, masya Allah, beliau saya ngobrol anaknya laki-laki semua. Masya Allah, barakallahu fik ibu. Saya pernah jumpa dengan seorang ibu, anaknya 5 laki-laki semuanya. Berdoa sama Allah, ya Allah karuniakan saya anak perempuan. Belum Allah beri. Karena memang anak itu adalah hadiah dari Allah. Sampai hari ini bu, kata beliau, hati saya tuh masih pengen punya anak perempuan Ustazah. Tapi apalah daya, usia saya sudah 55 tahun gitu ya. Saya katakan bu, alhamdulillah. Nggak apa-apa, ibu sekarang punya anak 5 laki-laki. Nanti kalau anak ibu menikah, kan menikahnya sama perempuan ya bu ya? Bukan sama laki-laki. Karena sekarang ada model jenis laki-laki nikah sama laki-laki ya, naudzubillah. Ya, dan ada tuh bu banyak kan? Ya Allah. Ya jadi yang punya anak laki-laki semoga menantunya perempuan. Amin. Iya, kenapa bu? Solihah. Nah, kalau 5 anak laki-laki tambah menantu perempuan 5, jadi berapa anaknya? 10. Saya bilang begitu ke ibunya, terus beliau bilang gini, oh iya ya Ustazah ya, saya nanti punya anak perempuan juga ya menantu. Iya ibu, kenapa ibu bersedih? Akhirnya beliau dari raut mukanya sudah mulai, masya Allah, sudah mulai sumringah. Nah, karena bu, yang namanya jenis kelamin itu kita nggak bisa milih. Itu pemberian dari Allah. Dan benar-benar harus kita syukuri. Kalau kita sudah mensyukuri adanya kehadiran seorang anak dengan jenis kelamin apapun, maka hati kita bahagia. Beda kalau kita kekeh pengennya laki-laki, laki-laki ternyata Allah kasih perempuan semua. Atau suami kita kan biasanya pengen ada temennya. Mah, tolong dong mah, sekali-kali lahirannya jangan perempuan terus gitu ya. Perempuan terus jadi temennya. Bapak juga mau, ayah juga mau ada temannya laki-laki gitu ya. Ibu bilang gini, tapi kan bukan saya ya gitu. Saya cuma melahirkan gitu ya. Yang tetap yang menetapkan adalah Allah. Jadi kita harus berbahagia bu. Apapun jenis kelaminnya harus berbahagia.
Apalagi kalau misalnya kita punya temen nih, temen kita malah misalnya kita anaknya perempuan semua. Terus teman kita bilang, masih kurang jeng. Ya, laki-lakinya belum. Wah, tambah panas. Kan kayaknya kalau di Indonesia itu kalau sudah punya anak laki-laki dan perempuan tuh rasanya apa, Bu? Oh, punya anak berapa? 2. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki perempuan. Ah, udah cukup itu. Udah komplit gitu kan. Tapi kalau anaknya perempuan semuanya, mesti ada yang ngompor-ngomporin. Masih kurang laki-laki. Ya. Jadi betul kan, Bu? Nah, jadi kita harus lebih bersyukur. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, ibu-ibu, untuk menjadi ibu yang bahagia, diantaranya adalah kita harus punya ilmu. Karena yang namanya anak, setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini sejatinya dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu sesuatu yang suci, sesuatu yang lurus. Jadi konsep kita dengan konsep barat berbeda. Ibu-ibu pernah dengar nggak yang namanya tabula rasa apa? Tabula rasa. Tabula rasa itu adalah sebuah konsep bahwa anak-anak yang dilahirkan ke dunia itu seperti kertas kosong. Orang tuanya lah yang mencoret-coret gitu, yang mengisi kehidupan anak-anak. Itu konsep tabula rasa ya. Nah, kita sebagai orang beriman seharusnya meyakini adanya konsep bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini berada dalam keadaan fitrah. Dari mana kita mengetahuinya? Bukankah Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir ke dunia jebrol ya, pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka siapa yang menjadikan anak ini Yahudi atau Majusi atau Nasrani? Orang tuanya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Majusi atau Yahudi atau Nasrani. Jadi ibu yang salah siapa, Bu? Ibu yang bilang ya, orang tua. Anak itu ketika berada di dalam rahim kita, ketika mereka dalam kondisi janin, maka mereka punya janji kepada Allah. Allah bertanya kepada setiap janin yang ada dalam rahim ibunya, "Alastu bi rabbikum?" Kata Allah, "Apakah kamu meyakini bahwa aku adalah Rabbmu?" Maka anak-anak yang ada di dalam rahim ibunya bilang apa? Janin-janin. "Bala, betul wahai Rabbku, kami meyakini bahwa engkau adalah Rabb kami." Jadi setiap anak yang lahir ke dunia itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Allah itu adalah penciptanya, Allah itu adalah Rabb yang berhak untuk disembah ya. Dan ketika lahir ke dunia, mereka memiliki orang tua yang beraneka ragam ya. Ada orang tua yang Muslim, ada orang tuanya Yahudi, ada orang tuanya Nasrani, dan ada orang tuanya Majusi. Nah, bagi kita sebagai orang tua Muslim, apakah cukup? Ketika kita memiliki identitas Muslim ternyata belum cukup. Kita harus punya ilmu untuk menemani buah hati kita agar anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak-anak yang salih dan salihah. Bu, pengen enggak punya anak yang salih dan salihah? Pengen. Anak yang solih dan solihah itu investasi dunia dan akhirat, Bu. Bayangkan ibu-ibu, orang tua kita yang sudah terbujur kaku di kubur. Ketika orang tua kita meninggalkan kita yang masih hidup, kemudian kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka pahala akan sampai kepada orang tua kita. Begitu pula ketika kita meninggalkan anak-anak yang salih dan salihah. Maka ketika kita nanti sudah terbujur kaku di kubur, gak bisa sholat lagi, gak bisa puasa lagi, gak bisa sedekah lagi. Tapi transferan pahala dapat dari siapa, Bu? Dari anak-anak. Syaratnya apa untuk menjadi orang tua yang baik? Syaratnya berilmu. Nah, memang ada sekolah ibu. Ada gak sekolah ibu? Belum ada. Padahal yang namanya menjadi seorang ibu itu sejatinya butuh sekolah. Kenapa? Karena ibu itu disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah. Ya, madrasah itu berarti apa artinya, Bu? Sekolah untuk siapa? Untuk anak-anaknya.
Kalau guru saja yang sekarang mengajar di sekolah-sekolah membutuhkan pendidikan kurang lebih berapa tahun, Bu? Untuk menjadi sosok seorang guru? 4 tahun. Itu pun kadang belum cukup. Kadang nambah 2 tahun untuk S2. Ya, kadang nambah sampai S3. Itu saja membutuhkan tahunan untuk menjadi seorang guru. Bagaimana kita menjadi seorang ibu? Jadi, seorang ibu yang berilmu, hendaklah ia terus mengupdate diri. Hendaklah ia terus belajar. Belajar itu tidak ada kata terlambat. Kalau kemarin selama kita belum menikah kita sibuk dengan pelajaran-pelajaran dunia, ya kita kan sibuk dengan sin kos itu ya, Bu. Siapa dulu yang belajarnya sin kos? Masih ingat nggak? SMA ya, sin kos gitu ya. IPA. Baik. Akhirnya sekarang terpakai mboten nggih? Hah? Nggak kepake ya sin kos itu ya. Padahal kita dulu mati-matian loh belajar itu. Belajarnya untuk apa? Untuk ujian. Ya, masih ingat kan ibu-ibu? Nah, ternyata ya ibu-ibu ya, ternyata Masya Allah ya, ternyata ada banyak ilmu yang seharusnya kita pelajari belum kita pelajari. Padahal ilmu tersebut akhirnya bermanfaat untuk anak-anak kita. Maka pesan saya nih Bu, ya di antara pesan saya, yuk ibu-ibu kalau pengen berilmu sering datang ke majelis ilmu. Ibu-ibu tahu? Di Yogyakarta ini, Masya Allah, yang namanya majelis ilmu itu banyak sekali. Mau habis subuh, jam 9 pagi, jam 8 pagi, bakdo duhur, bakdo asar, bakdo maghrib, bakdo isya ada. Ya, itu Jogja. Buktinya apa? Kemarin Bu, ada jamaah hadir ya, kemarin juga sempat ke Al-Hidayah, ketemu sama saya, sempat yang di Prambanan itu Masjid Ainun Jariyah, beliau ada. Beliau kalau saya ngisi kajian di mana beliau ada tuh. Ternyata beliau itu 2 ibu dari Jakarta, asli orang Jakarta Bu, bayangin. Pengen merasakan belajar menuntut ilmu agama di Yogyakarta, akhirnya beliau ngontrak Bu. Ya, untuk 1 bulan tinggal di Yogyakarta. Apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Keliling ngaji. Ya. Keliling ngaji kalau pagi karena mereka sudah masuk di grup Mutiara Hikmah. Jadi kami ada yayasan namanya Mutiara Hikmah, dan itu jadwal kajian saya dan suami ada di sana. Dan beliau ikut gitu kemana saya ngisi ada. Masya Allah. Saya berjumpa dengan mereka. Masya Allah, alhamdulillah. Saya tanya, ibu kok pengen tinggal di Jogja? Itu apa yang melatar belakangi ibu 1 bulan pengen di Jogja? Katanya beliau, Ustazah kalau di Jakarta tuh Ustazah, Masya Allah memang ada kajian di Jakarta, tapi gangguannya berat ya. Udah ingat macetnya jalan gitu ya. Udah macam-macam deh. Di Yogyakarta nih nikmat banget gitu. Masya Allah. Mau cari kajian di mana aja banyak. Masya Allah. Nah kenapa sih Bu kita itu harus datang ke majelis ilmu? Karena gini loh Bu, dengan kita berilmu, kita akan menjadi ibu yang lebih baik. Saya pernah mencontohkan sebuah hadis kepada para ibu-ibu dengan hadis Rasulullah SAW. Saya bilang begini, kita belajar nih Bu, hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kepada jamaah waktu itu, falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika kita beriman dengan Allah dan hari akhir, maka pilihannya hanya 2. Berkata-kata yang baik atau diam. Sekarang PR. Saya waktu itu memberikan PR untuk para jamaah. Dan ini mereka juga suka kok ngerjain PR. Ibu pulang ke rumah, tolong 1 pekan ini, nanti ketemu sama saya di pekan berikutnya. Tolong 1 pekan ini kalau mau masuk rumah, ya, ibu harus berpikir, saya nggak boleh ngomel-ngomel, gitu ya. Terutama kepada anak-anak. Kalau saya nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, saya harus diam. Masya Allah Bu, jamaah pada nurut. Ya. Pekan depan berjumpa dengan saya tanya, udah dikerjain PR-nya ibu-ibu? Sudah Ustazah. Apa reaksi anak-anak? Mama sekarang lebih pendiam, gitu ya. Mama sekarang nggak galak, katanya gitu. Ilmu yang bermanfaat, saya bilang Masya Allah. Jadi kadang ya ibu-ibu, Masya Allah, seorang ibu tuh ketika dia berilmu, maka akan lebih tenang dalam menghadapi anaknya, akan lebih tenang dalam menghadapi suaminya. Dan ibu-ibu tahu, yang namanya komunikasi dengan pasangan itu ada ilmunya Bu. Betul. Banyak para wanita
yang tidak berbahagia, terutama para istri, karena tidak paham dengan konsep dasar seorang laki-laki. Kami pernah, Bu, ada pasutri suami istri yang hampir saja cerai. Didudukkan keduanya, ternyata apa, Bu? Masalahnya di mana? Masalahnya perempuan ini, ya, dia tipenya romantis. Senang dikasih bunga. Ah, ini ibu kan ada bunganya tuh, biasanya tipe-tipe romantis. Suaminya selama nikah nggak pernah bawa bunga. Akhirnya yang terjadi apa, Bu? Istri ini mendem, ya Allah, kok suami saya nggak pernah pengertian, nggak pernah bawain bunga. Suaminya bilang, loh nggak tahu. Selama ini kerja nggak tahu. Istrinya nggak bilang karena pendiam, ya. Mau mengutarakan tuh butuh waktu. Introvert gitu kan, jadi nggak bilang sama suaminya kalau minta dibawakan bunga. Setelah tahu, akhirnya dua-duanya tuh tertawa. Suaminya bilang, ya Allah, masalahnya cuma pengen dibawakan bunga, tak beliin bunga gitu ya. Masya Allah, bersatu lagi, Bu. Masya Allah, hal yang sepele tapi membuat seorang istri nggak bahagia karena nggak paham dengan konsep dasar seorang laki-laki. Ya, tekanan batin, betul loh, ditahan terus ya, Bu ya. Nah, jadi kita juga harus belajar nih, menjadi ibu yang bahagia, menjadi istri yang bahagia. Kita harus belajar lagi bagaimana konsep dasar laki-laki itu seperti apa. Nggak bisa laki-laki itu kode-kodean, nggak bisa, Bu, nggak bisa. Ya kita kalau mau bilang aja. Saya pernah, Bu, mengisi kajian di luar kota, sampai di daerah Kalasan. Saya udah lapar banget, Bu. Benar, ini kisah nyata ini. Saya bilang ke suami saya, sayangku lapar ya. Oh iya lapar, katanya gitu. Sampailah kami ke rumah, Bu. Akhirnya apa, ibu-ibu bisa nebak akhirnya bagaimana? Apakah saya nunul atau masak? Masak waktu itu. Betul, saya masak. Ya, GoFood juga kelamaan. Ya masak tuh, Bu, tapi dalam hati sambil ngedumel. Udah lagi capek, badan remuk, masak akhirnya. Ya, udahlah makan, anak-anak udah pada tidur, saya baru bilang ke suami saya. Ya, bahasanya apa tuh? Kalau zaman sekarang mau tidur kita ngobrol, pillow talk. Ah, betul. Itu ternyata ajarannya Rasulullah. Rasulullah kalau mau tidur selalu berbincang dengan istrinya. Saya bilang ke suami saya, curhat ya, curhat di atas ranjang sebelum tidur ya. Suamiku tahu nggak suamiku? Sebenarnya ya tadi. Sebenarnya saya pas masak tuh ngedumel. Ya Allah, kenapa sih ya tadi nggak mampir aja ke rumah makan? Ini kan saya juga nggak tiap hari gitu kan dari luar kota. Apa jawaban suami saya? Kenapa istriku nggak bilang? Ya Allah, besok kalau keluar kota saya bilang. Akhirnya, Bu, sudah saya terang-terangan. Kalau dari luar kota kita pengen misalnya di Madiun ada pecel enak, saya bilang, suamiku belok kiri ya. Ada pecel enak, ayo gitu, Masya Allah. Sudah, laki-laki tuh gampang kalau kita punya ilmunya. Nah, harus bicara, harus ngomong. Mereka tuh kadang bingung kalau bicara sama perempuan. Kata suami saya, paling susah itu mengerti bahasa perempuan. Ya, kenapa suamiku? Kadang cemberut, nggak tahu kenapa. Kadang bahagia gitu ya. Harusnya dikomunikasikan. Ya. Akhirnya saya sekarang, Bu, kalau ada apa-apa sama anak-anak juga ibu-ibu, alhamdulillah kita bicara bareng-bareng. Di rumah saya tuh ada meja makan. Ibu-ibu bayangin aja, meja makannya tuh besarnya 200 kali 160. Ustazah, itu namanya ranjang gitu ya. Memang betul, dulu tempat tidurnya Simbah. Ya, kami punya Simbah di Gunung Kidul. Tempat tidurnya udah nggak dipakai. Tempat tidurnya ada kelambunya itu, Bu. Mau kita jual tuh kan kita itu nggak dipakai, akhirnya taruh di luar. Padahal kayunya jati bagus. Ya. Akhirnya kata suami saya, daripada dijual kita jadikan meja makan aja yuk gitu. Panggil tukang, alhamdulillah jadi meja makan, ibu-ibu. Jadi meja makannya besar banget. Kenapa, Bu? Kayak buat prasmanan hajat. Oh, kayak buat hajatan. Tapi itu kami jadikan sebagai tempat diskusi, sebagai tempat ngobrol sama anak-anak, sebagai tempat ngobrol dengan suami. Dan alhamdulillah saya rasakan dari situ kita mulai terbuka. Anak-anak nyaman, suami pun nyaman, saya juga nyaman. Jadi penting nih ibu-ibu, sekali lagi bahwa ibu itu harus punya ilmu, baik yang berkaitan dengan ilmu agama ataupun berkaitan dengan ilmu pengasuhan, dan juga ilmu dalam memahami pasangan. Karena ibu tuh perannya banyak. Ya, apakah seorang ibu hanya berperan sebagai seorang ibu saja, ibu-ibu? Tidak. Berperan sebagai seorang istri, berperan sebagai seorang menantu, berperan sebagai seorang anak, ya. Dan kalau kita nggak punya ilmu, hidup kita nggak bahagia. Yang paling kita prioritaskan ilmu apa, ibu-ibu? Ya, mulai saya masuk ke dalam. Ilmu yang harusnya kita prioritaskan ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Ilmu agama tuh banyak, Bu.
Termasuk di dalamnya fikih, akhlak, akidah, bahasa Arab, tahsin, tajwid, apa lagi? Mutola'ah, balaghah, itu semua ilmu agama. Dan yang diprioritaskan apa? Ilmu mengenal Allah. Itu yang paling kita harus prioritaskan. Kenapa kita harus memprioritaskan ilmu mengenal Allah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja diutus berapa tahun ibu-ibu Rasulullah menjadi seorang Rasul? Ya tebak-tebakan. Dengan syarat nggak cari di Google. Sebentar. Yuk, siapa yang bisa? Ibu yang jawab 23 tahun. Masya Allah, ini hadiah dari Allah. Ada hadiah dari Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya yakin beliau nggak googling karena langsung 23 tahun gitu ya. Masya Allah. Oh iya, ibu juga tadi. Siapa dulu tuh yang duluan? Oh ibu dulu. Baik, Masya Allah. 23 tahun. Rasulullah itu diutus menjadi Rasul 23 tahun. 13 tahun ibu-ibu beliau berdakwah di kota Mekah untuk mengenalkan masyarakat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, gini Bu, kadang kita itu kalau kita belum mengenal Allah secara utuh, maka kita hidupnya setengah-setengah. Kadang ketika kita belum mengenal Allah bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik, Allah itu zat yang memberikan kepada kita rizki. Allah itu zat yang tidak meninggalkan hambanya. Allah itu zat yang akan memberikan solusi dari setiap masalah. Kadang kalau kita tidak mengenal Allah secara utuh, kita akan mudah berburuk sangka kepada Allah. Padahal ketika kita tahu Allah itu zat yang maha baik, tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya, kecuali Allah tahu kita bisa keluar dari ujian, kecuali Allah tahu Allah tidak membebani setiap hambanya, maka kita akan bisa menerima takdir itu dengan penuh ketenangan. Dan orang yang sudah di level menerima takdir dengan ikhlas ridho, maka orang tersebut adalah orang yang paling berbahagia. Ibu-ibu tahu, orang zaman dulu tuh biasanya lebih sehat. Kenapa Bu? Betul, Rimo ing pandum. Saya punya Simbah tuh orangnya Masya Allah, barakallahu fi, masih hidup Bu sampai hari ini. Usianya sudah tidak lagi muda. Beliau kalau ada apa-apa, beliau bilang apa? Yo wis rapopo. Masya Allah, muda banget bilang begitu. Ibu-ibu, kira-kira kita muda nggak bilang gitu? Gak macem-macem. Bu, misalnya gitu loh, tetanggamu ki loh kemarin ngomongin panjenengan, no. Ibu-ibu apakah bilang, yo wis rapopo apa? Siapa tau tetanggaku gitu ya? Singdi gitu, apalagi ya? Tambah kacau pikirannya ya. Ya wis rapopo, tak doain tetanggaku, sesuk tak belikan hadiah, tak kasih hadiah. Dah, nanti tetangganya malah nggak kepenak. Jadi ibu-ibu, ilmunya gini kata Rasulullah. Kalau kita itu belum bisa dekat dengan seseorang, ya masih ada kerenggangan, maka kata Rasulullah, berikanlah hadiah sebanyak-banyaknya. Karena kata Rasulullah, tahabu. Salinglah kalian beri hadiah, maka akan Allah jadikan kalian saling mencintai. Itu rumusnya. Jadi kan ibu-ibu sekarang sudah berilmu. Kalau ada tetangganya yang macem-macem nih, ya mulai praktek ya. Jangan bilang singdi udah. Yo wis rapopo. Sesuk tak belikan hadiah. Saya sowan ke sana nggak apa-apa. Ya. Ibu datang, assalamualaikum. Jeng, nih saya bawakan hadiah. Maaf ya karena hadiahnya satu mobil. Jadi, oh iya, Masya Allah. Saya punya loh Bu, kisah. Betul ini. Kisah kehidupan dalam bermasyarakat seorang wanita, kan sudah praktek gini loh. Kan gini, dalam memberikan hadiah kan Allah mengatakan begini. Apa kata Allah? Kalau kalian berinfak, kalau kalian memberi, berilah sesuatu yang kalian cintai. Nah, kawan saya itu sangat suka perhiasan. Akhirnya beliau suka bagi-bagi perhiasan ke tetangga-tetangganya. Betul. Emas Bu. Iya, murni. Betul, emas. Kadang ya beliau bagi-bagi. Ya, karena beliau
mempraktekkan apa yang telah Allah perintahkan. Kan kata Allah begitu, ya kan? Tidaklah kalian disebut beriman sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian senangi, yang kalian cintai. Umar bin Khattab tuh sukanya apa? Coba ibu-ibu. Umar sukanya apa? Umar tuh sukanya gula. Gula. Umar suka gula. Iya, gula. Iya, tapi kenapa kok nggak diabetes katanya ya? Umar sukanya gula. Umar kalau sedekah bawa gula, Bu. Para sahabat bingung. Umar, kok bawanya gula gitu ya? Nggak bawa yang lain, tak bawa daging apa tepung. Saya lagi praktek nih firman-Nya Allah. Kan kata Allah, bersedekahlah dengan satu yang kalian cintai. Ya udah, saya cintanya gula, sedekah gula. Masya Allah. Jadi ibu-ibu boleh, apa yang disenangi ibu-ibu, sedekahkan kepada tetangganya. Masya Allah. Siap ibu-ibu praktek? Insya Allah. Baik, sudah ya, balik lagi. Kemudian ibu yang berbahagia berarti ibu yang berilmu. Tadi ilmu apa yang harus diprioritaskan? Ilmu mengenal Allah. Ya. Nah, setelah kita mengenal Allah dengan baik, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, maka itu akan Allah berikan kepada kita bonus kebahagiaan. Betul, Bu. Bonus kebahagiaan. Allah itu zat yang maha baik. Kalau ada hambanya yang bertakwa kepada Allah, maka janji Allah apa? Apa ya ibu-ibu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri rizki dari arah yang tidak terduga. Ada lagi kisah, Bu. Ini yang saya bawakan kisah-kisah nyata nih ya. Karena kami tuh sering dapat curcol dari jamaah. Ada kisah jamaahnya suami saya. Beliau pengen banget umroh, orang desa, ya orang Magelang. Beliau pengen banget umroh karena menurut beliau belum mampu. Ya, beliau rumah saja, mohon maaf nih, masih kelihatan gentengnya, apa namanya? Rumahnya tuh belum ada plafon. Ya. Nah, beliau tapi pengen umroh, pengen haji gitu ya. Dan beliau ngaji, masya Allah. Jamaah ini ngaji, sering rajin ngaji. Beliau yakin, ya Allah saya pengen umrah, ya Allah saya berdoa kepada engkau. Katanya kalau jadi orang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Apa, Bu? Tiba-tiba beliau berkabar kepada suami saya, Ustadz doain ya, saya mau umrah gitu ya. Alhamdulillah kemarin ya, rumah kami itu termasuk rumah yang mau dijadikan jalan tol. Dan dapat untung apa tuh? Ganti untung kan? Ganti rugi apa ganti untung? Ganti untung ya. Ganti untung berlipat gitu ya. Dan karena saya sudah berniat pengen umroh, ya sudah, saya sang istri dan istri umroh bareng. Lihat, Bu, siapa yang menyangka kalau Allah berikan kepada kedua suami istri ini untuk umroh. Dan ibu-ibu tahu yang namanya umroh itu panggilan dari Allah. Banyak orang kaya, kalau belum Allah berikan kesempatan untuk berumrah, belum bisa berumrah. Kemarin, Bu, bulan Desember tepatnya, kami diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah untuk membimbing jemaah umrah. Ibu-ibu tahu apa yang Allah perlihatkan kepada kami di saat tawaf wada. Sekarang itu di sana, Bu, laki-laki yang tidak memakai kain ihram nggak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, harusnya di lantai 2. Akhirnya para jamaah yang tidak memakai kain ihram, akhirnya tawafnya di lantai 2, termasuk bapak-bapak. Waktu itu ibu-ibu, kami diperlihatkan oleh Allah dengan sebuah pemandangan yang membuat sepertinya kami tertampar-tampar. Apa yang Allah perlihatkan? Yang Allah perlihatkan ada beberapa bapak-bapak tunanetra, kanan kiri nggak ada orang yang mendampingi bawa tongkat. Tawaf, Bu, mengelilingi Masjidil Haram. Saya bilang ke suami, ya Allah suamiku, ya, kita itu malu ya sama Allah. Alhamdulillah Allah beri kesempurnaan dalam penciptaannya. Ya Allah, ini orang tunanetra Allah sampaikan loh, Bu, ke Masjidil Haram. Doanya mereka apa coba, Bu? Doanya mereka tuh membuat saya dan suami akhirnya diam aja ya, sampai nggak terasa meneteskan air mata. Doanya mereka itu apa? Di antara mereka itu salah satu di antara mereka doanya begini. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Apa tuh, Bu? Rabbana taqabbal minna, Bu. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Ya Allah terimalah amal ibadah kami. Lihat, Bu,
Mereka meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar diterima ibadahnya. Padahal mereka lihat aja tidak bisa. Kan itu membuat tamparan bagi kita yang selama ini Allah berikan penglihatan. Orang-orang yang tunanetra saja berdoa kepada Allah, dimudahkan untuk umrah, Allah panggil dengan caranya Allah. Jadi orang itu Bu, kalau dia benar-benar mengenal Allah, yakin dengan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka dia akan berbahagia. Ya. Jadi tadi syaratnya apa Bu? Belajar. Dan itu membuat kita bahagia. Apakah boleh Ustazah ibu-ibu belajar resep masakan? Boleh. Dapat pahala enggak kalau masak buat keluarga? Dapat. Ya, termasuk belajar masak. Itu juga Masya Allah akan menjadikan semua yang ada di rumah itu berbahagia. Dan ibu-ibu tahu, yang namanya ibu-ibu yang suka masak itu nanti ada momen di mana anak kita jauh dari kita terus nelpon kita gini, "Mah, kangen masakan mama," gitu ya. Kangen masakan. Ibu ada nggak yang bilang gitu? Ada ya. Tapi kalau ibu yang nggak belajar, nunul aja kerjaannya. Ya, maksud anak kita mau bilang, "Mah," itu jawabannya kangen. Ya itulah kangen apa, kangen nunul gitu ya, kangen go-goan gitu ya. Masuk ya anak kita mau bilang begitu ya. Jadi saya pesan ibu-ibu kalau bisa masak ya, walaupun misalnya punya ART ya, masak di rumah itu jauh lebih baik. Tinggal kita nanti mengedukasi ART kita, ini loh kayak gini masaknya gitu. Kalau bisa masak sendiri alhamdulillah. Nah kayaknya ibu-ibu sepertinya nggak cukup satu sesi kajian ini. Ya, untuk bisa menjadi ibu yang bahagia dan berilmu. Nanti next time ibu-ibu melanjutkan ngaji monggo di majlis-majlis taklim yang ada di kota Yogyakarta. Banyak Bu, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ada semua. Full. Tinggal ibu-ibu ada sekarang grup ya, misalnya Jogja mengaji misalnya. Itu ikuti aja. Nanti mau milih yang mana ada. Ya, dan jangan lupa kalau mau mengaji izin dulu ke suami. Ya, izin dulu ke suami. Kalau suaminya ngizinin, alhamdulillah. Kalau suaminya bilang, "Istriku hari ini mau ditemani ya," gitu ya. Yuk kita temani suami. Karena ibu-ibu, seorang istri ketika dia taat kepada suaminya, selagi perintah tersebut tidak menyalahi syariat, maka istri ini kelak berhak akan memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang ia kehendaki. Masya Allah. Jadi gitu loh ilmunya, Masya Allah ya Bu ya. Seorang wanita itu untuk mencari ridhonya Allah itu mudah. Di antaranya apa? Di antaranya bakti kepada suami. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan. Jadilah wanita-wanita yang tahu malu, yang bisa menjaga diri. Cuma 4 Bu. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga diri dan taat kepada suami. Yang paling berat mana? Mesti ya kalau ibu-ibu ini taat kepada suami itu yang paling berat ya. Kenapa Bu? Ya kadang-kadang kalau misalnya kita izin gitu, mau kajian, mau itu hari ini sering-sering dilarang nggak kan? Misalkan kaji ya begini, ketemu. Baik, nanti ibu bilang ini, ya udah kalau saya dilarang untuk keluar, kita ngaji bareng aja ya di rumah, gitu. Ustazah, kalau umpamanya suami sudah meninggal terus anak-anak sudah besar, Iya, kita ngomong ke anak juga nggak apa-apa ya? enggak apa-apa. Iya, Ke anak baru kita tuh keluar mau kemana? Gitu. enggak bilang juga enggak apa-apa Bu. Oh nggak bilang nggak apa-apa. Boleh, iya. Karena seorang istri itu izin, kalau anak gadis kan izinnya kepada wali. Kalau istri izinnya kepada suami. Itu menjadi sesuatu yang kita itu seharusnya izin. Tapi kalau misalnya ke anak, kalau mau pengen izin biar ibunya tahu kemana, itu lebih baik. Kadang anak saya nanya, "Ibu kemana kok nggak ngomong sama saya?" Tapi bukan sebuah keharusan. Kalau memang mau izin enggak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Baik. Lebih menenangkan, berarti itu tandanya anaknya sayang. Tandanya sayang, Masya Allah. Baik. Tadi PR-nya apa? Yo, masih inget gak? Belum toh? Oh, tadi PR-nya apa toh? Bukan. Diam. Terus PR-nya apa? Oke, dan PR-nya satu lagi, nanti ibu-ibu di follow up habis ini, ibu-ibu cari jadwal kajian. Ya.
Cari jadwal ngaji, majlis taklim di mana? Di Yogyakarta banyak, insya Allah ya Ibu ya. Masya Allah itu sampai kadang suami saya itu atau saya misalnya di hari Selasa sudah dapat jadwal di satu majlis taklim, masih diminta oleh majlis taklim lain. Bukannya saya menolak, tapi karena memang sudah terjadwal di majlis taklim ini gitu. Masya Allah itu berarti menunjukkan bahwa Masya Allah majlis taklim di Yogyakarta itu banyak. Sampai di perumahan-perumahan. Ibu-ibu tahu Green Hill? Saya ngisi juga di sana, di masjidnya. Setiap hari Rabu pekan kedua saya ada di Green Hill. Dan itu umum, maksudnya untuk ibu-ibu perumahan dan untuk orang-orang luar. Ya, di Jalan Kaliurang. Alam Citra. Pernah dengar nggak? Ya, saya nanti sore ada di sana. Jadi sekarang sampai di perumahan-perumahan tuh ada loh, Masya Allah. Kalau ada masjid, ibu-ibunya yang ngadain majlis taklim dan di masjid diadakan majlis taklim. Masya Allah. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, orang-orang yang menuntut ilmu, yang berilmu itu pasti Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Itu janjinya Allah. Kita harus yakin semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah berikan kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.